Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada poin rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Rumah tentunya memiliki peran yang sangat sentral dalam pendidikan. Dan bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu bermula dan berawal dari rumah. Jika pendidikan di dalam rumah berjalan dengan baik, maka ini akan menunjang keberhasilan pendidikan anak ini di luar rumah. Dan apabila pendidikan dalam rumah tidak berjalan atau lemah, maka cenderung si anak akan jatuh pada pendidikan di luar rumah yang masih belum atau tidak jelas arahnya. Dan pengaruh pendidikan di luar rumah tersebut tentunya sangat besar. Ya, kita tidak tahu ya siapa yang mewarnai ya anak-anak kita di luar sana. Apalagi zaman sekarang, pengaruh lingkungan dan pergaulan sangat besar. Ya, terutama bagi orang tua yang tidak standby di rumah karena kesibukan mereka di luar, bekerja ataupun berkarir. Nah, ini kadang-kadang menjadi ganjalan menjalankan pendidikan di dalam rumah. Ya, tentunya bagi suami ataupun ayah punya kewajiban untuk keluar rumah untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Nah, tentunya keduanya, ayah dan ibu, saling bahu-membahu. Ibu memainkan peran, yaitu menjadi guru dan madrasah sekolah bagi anaknya di rumah. Namun, ini akan menjadi sulit jika keduanya keluar, sehingga anak kadang-kadang dititipkan. Nah, pendidikan titipan ini ataupun menitipkan anak kepada orang lain ini memiliki risiko yang sangat besar. Apalagi kepada orang yang tidak kita kenal, misalnya babysitter dan sejenisnya. Kepada orang yang kita kenal saja kita belum aman sepenuhnya, belum merasa aman sepenuhnya. Nah, tentunya keinginan orang tua terhadap anak tidak sama seperti keinginan orang-orang lain terhadap anak tersebut. Nah, apabila pendidikan di dalam rumah ini terbengkalai, maka bisa ditebak apa yang terjadi. Yang pertama tentunya anak akan terperangkap dalam pendidikan luar rumah yang banyak merusaknya daripada memperbaikinya, banyak negatifnya daripada positifnya. Dan yang kedua tentunya ya, ini akan berpengaruh kepada ya perkembangan si anak tersebut. Ya, dia akan hampa ataupun kosong dari nilai-nilai kebaikan. Maka untuk mengantisipasi perkara ini, kata kuncinya adalah jangan membuat anak tidak betah di dalam rumah. Dan apabila di rumah sendiri saja dia tidak merasa nyaman, di rumah sendiri dia tidak merasa nyaman, maka apalagi ya dia pasti akan mencari pelampiasan di luar. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mencari pelampiasan di luar rumah. Oleh karena itu jangan kita cuek atau tidak acuh terhadap anak di rumah. Ya, karena kadang-kadang anak itu merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua. Ya,
seperti misalnya membuka komunikasi dengan anak di rumah, mengajak berkomunikasi, karena tentunya kuncinya adalah membuka komunikasi. Kalau ada komunikasi antara orang tua dan anak, tentunya ini akan sangat membantu. Ini adalah awal yang baik di dalam menanamkan suatu nilai. Maka dari itu, ya ada waktu di mana anak harus di rumah. Karena rumah seperti tempat untuk mensterilisasi segala keburukan-keburukan, perkara-perkara negatif yang dia dapatkan di luar. Ya apalagi bagi anak-anak yang masih kecil tentunya. Ya kadang-kadang dia dapat kamus-kamus baru itu dari luar. Ya dari teman-temannya di luar, dari anak tetangga, dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, rumah harus menjadi penyaring sebagai filter, ya sebagai pembersih terhadap racun-racun yang dibawa oleh anak dari luar rumah. Demikian pula anak-anak remaja. Ya tentunya anak remaja merupakan salah satu kecenderungan anak-anak remaja adalah mencari kesibukan kegiatan di luar rumah. Namun, yaitu memang kecenderungan anak-anak remaja. Namun, ya jangan sampai dia meninggalkan rumah sama sekali. Artinya dia melupakan rumahnya. Dia tetap harus ingat dan kembali ke rumahnya. Ya, dan tentunya ini ya ada keterikatan antara dirinya, hatinya, jiwanya dengan rumah. Ya karena apapun yang terjadi tentunya rumah adalah tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Nah tentunya menjadikan rumah sebagai pesantren, sekolah ini perlu perhatian dari para orang tua tentunya. Ya dan pendidikan rumah itu menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Rata-rata anak-anak yang berprestasi itu mereka mendapatkan pendidikan dari rumah. Dan anak-anak yang jeblok prestasinya itu rata-rata mereka dibiarkan saja oleh orang tuanya di rumah. Itu dari sisi prestasi, dari sisi akhlak, nilai-nilai adab juga demikian. Anak-anak yang memang didesain dari rumah cenderung perbuatannya di luar itu bisa terkontrol, terkendali. Jadi bisa diarahkan. Berbeda dengan anak-anak yang liar, memang di rumah juga liar, dibiarkan, tidak ada pendidikan. Maka begitu pula tingkah lakunya di luar. Maka kalau kita lihat anak yang datang ke masjid, dia ikut mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitas di masjid seperti sholat dan taklim, ini kemungkinan besar memang sudah dipersiapkan dari rumah. Dan sebaliknya kalau kita lihat anak yang lari sana lari sini teriak-teriak dan mengganggu aktivitas kegiatan yang ada di dalam masjid, tidak ikut terlibat ya apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam masjid, ini kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar memang anak ini dibiarkan saja di rumah. Tidak diberikan pendidikan dari rumahnya. Nah, itu perbedaan yang mencolok antara anak-anak yang dapat pendidikan di rumah dan anak-anak yang tidak dapat pendidikan di rumah. Dan ini tentunya sangat menunjang sekali. Dan pihak yang paling besar perannya di dalam bab ini adalah ibu tentunya. Tadi kita sebutkan bahwa ayah itu punya kewajiban mencari nafkah di luar. Dan ibu tentunya standby di rumah. Ya, standby di rumah. Ya, lebih banyak waktu untuk bersama anak-anak, ya, mengawal pendidikan mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, membentuk ya mental dan karakter mereka, tabiat mereka. Maka anak itu biasanya ya memang cenderung kepada dia tumbuh kembang menurut apa yang ditanamkan oleh ibu. Ya, ibu lebih banyak memberikan saham di sini ya dari ketimbang ayah. Ya, ini bisa dimaklumi karena kewajiban ya ayah sebagai kepala keluarga yang punya tugas untuk mencari nafkah di luar. Sementara ibu memang harus standby di rumah mengurus anak-anaknya. Nah, demikian. Nah, jadi di dalam Islam, rumah ini merupakan wadah pendidikan karena memiliki banyak keistimewaan. Ya, yang pertama tentunya di sini ya dalam pendidikan rumah ini yang jadi guru adalah kedua orang tua. Ya, kedua orang tua adalah tulang punggungnya. Nah, di antara beberapa keistimewaan pendidikan di dalam rumah adalah yang pertama, anggota keluarga berkumpul bersama pada waktu yang lama
sehingga terjalinlah kedekatan pribadi antara anak dan orang tua, anak dan saudara-saudaranya, seorang anak dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, ini penting ya agar ya dia punya hubungan yang baik dengan kedua orang tua dan dengan saudara-saudaranya. Ya, nah sekarang ini memang ada sedikit krisis ya di tengah-tengah manusia hari ini di mana dia tidak dekat dengan keluarga. Karena mungkin jarang bertemu dengan saudaranya. Ya, ketemu pun sekali-sekali saja, bahkan nyaris tidak bertemu. Ya, dan ini tentunya menyebabkan tidak adanya hubungan ya emosional antara dia dan saudara-saudaranya. Ya, lebih parah lagi dengan kedua orang tuanya, ya, hingga kehubungan antara mereka jadi hampa. Ya, tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan, keakraban. Jadi waktu bersama itu bisa terjadi di rumah. Ya, bisa terjadi di rumah. Anggota keluarga berkumpul, nah di situ kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilmu, ya, hikmah dan kebijaksanaan kepada ya anggota keluarga, kepada anak-anak kita. Itu yang pertama tentunya ya. Rumah memang salah satu fungsinya adalah tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul. Ya, seluruh anggota keluarga kembali dan berkumpul di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan yang dapat dan panutan yang dapat ditunjukkan, diperagakan di rumah. Anak dapat melihat teladan dan panutan, baik itu dalam ucapan dan perbuatan, ya, dari orang tua mereka, ya, itu di rumah. Ya, dia tahu, ya, misalnya kejujuran, ya, dia mengenal kelemah lembutan, ya, dia mengenal kesabaran karena dia lihat gambaran itu di dalam rumah. Karena rumah itu adalah satu wadah pendidikan yang kompak istilahnya, ya, itu bukanlah suatu lingkungan yang besar rumah itu, ya. Nah, apalagi rumahnya memang nggak begitu besar, ya. Jadi contoh-contoh itu bisa langsung terlihat dan dekat dengan anak itu. Ya, contoh itu dekat dengan mereka, bisa mereka lihat. Kalau di luar kan tentunya agak susah karena lingkungan luar rumah itu adalah lingkungan yang besar. Ya, dan repot bagi seorang anak untuk melihat keteladanan di situ. Tapi di rumah itu adalah suatu lingkungan yang kecil, yang kompak tadi kita bilang, yang dia bisa melihat contoh-contoh kebaikan itu secara nyata, dekat, dan mudah. Nah, ini keunggulan pendidikan di dalam rumah. Kita bisa memberikan keteladanan dan contoh ya dengan lebih dekat dan lebih real lagi. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam rumah, pendidikan di dalam rumah. Ya, jadi yang kedua ini adalah bisanya kita memberikan keteladanan ya dalam bentuk dan wujud yang lebih nyata ya di dalam rumah. Misalnya kejujuran, kesabaran, dia lihat orang tuanya sabar, dia lihat orang tuanya jujur di dalam rumah, itu langsung nempel dan langsung melekat di benak si anak. Dia langsung lihat dari dekat itu contoh. Ya, nah ini lebih mudah baginya untuk ya menirunya dan meneladaninya. Yang ketiga, terbukanya kesempatan membimbing dan memberi pengarahan kepada anak secara langsung, yaitu secara verbal. Bukan contoh tapi verbal, ya, melalui ucapan. Ya, kita bisa bicara dengan anak, bisa berceramah di depan anak, kita bisa menyampaikan nasihat yang mana mungkin di luar kita tidak bisa menyampaikannya untuk menjaga kehormatan si anak. Misalnya anak melakukan satu kekeliruan di luar, ya paling ya kita cegah, kita tidak menahan diri untuk menasihatinya di depan orang banyak di luar sana. Itu adalah suatu cara yang salah juga, menasihati anak yang menyebabkan jatuhnya harga dirinya. Itu tidak boleh juga kita lakukan. Maka menasihatinya itu bisa kita lakukan di dalam rumah karena privasinya lebih terjaga. Ya, dan kita juga lebih bebas, ya, lebih leluasa, luwes untuk menyampaikan nasihat. Baik nasihat yang paling ringan, paling lembut, sampai nasihat yang paling keras. Itu bisa kita lakukan di rumah. Karena kita lihat juga ada sebagian orang tua
menasihati anaknya di luar, ya sehingga membuat anak ini jatuh mentalnya, malu, dan dia merasa terhinakan. Ya tentunya tidak baik juga menasihati di depan umum. Maka tentunya nasihat seperti ini ya bisa kita sampaikan di rumah. Jadi ada kesempatan yang besar untuk menyampaikan bimbingan, pengarahan, peringatan, nasihat kepada anak-anak kita di rumah. Yang tidak ada salahnya ya jika orang tua ya menyampaikan nasihat secara umum maupun secara khusus. Secara umum dia mengumpulkan anggota keluarganya untuk menyampaikan nasihat secara umum untuk semua anaknya, atau nasihat secara khusus untuk anak-anak tertentu, salah satu dari anaknya yang mungkin perlu nasihat secara khusus. Nah demikian ya. Jadi nasihat ini bisa lebih privasi jika disampaikan di rumah. Yang keempat, orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat memberikan solusi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi anak. Ya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ya, jadi anak ini mungkin ada menghadapi problem ya di luar, masalah di luar. Ya, mungkin dia tidak menemukan jawabannya di luar. Ya, maka buat anak ini bisa terbuka dan bisa menceritakan masalahnya dan orang tua memberikan solusi ya di rumah ya bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Misalnya anak yang sering dibully. Nah, ini yang ya sering jadi kasus ya, anak dibully di sekolah, kemudian orang tua juga cuek ya terhadap anak ini. Sementara anak ini sebenarnya dia perlu solusi ya dari orang tuanya atau dari orang lain ya tentang masalah yang dihadapinya. Nah, ini akan membuat dia semakin tertekan ya dan semakin menjadi orang yang rendah diri ya, merasa hina, rendah, dan ini sangat buruk bagi perkembangan psikologinya, kejiwaan si anak ini akan terganggu. Ya maka dari itu coba orang tua memberikan solusi ya dan jalan keluar ya bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapinya di luar, misalnya di dalam menghadapi teman-temannya yang beraneka ragam karakter dan sifat tabiat. Ya, nah ini perlu kita arahkan dan kita berikan masukan kepada anak-anak menghadapi tipe orang ini begini, menghadapi tipe orang begitu ya begitu dan lain sebagainya. Ya, nah ini bisa dilakukan di dalam rumah. Ya, nah demikian. Sehingga anak itu merasa rumah menjadi satu tempat yang safe, yang aman. Dia merasakan bahwa masalah apapun yang ada di luar, dia akan temukan jawabannya di rumah. Ya, dan dia tidak segan untuk kembali ke rumah. Dan ada anak ya yang punya masalah di luar, dia minggat dari rumah. Ya, dia nggak pulang-pulang. Ya, sebagian orang tua mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Dia lari kan begitu ya, ke rumah orang lain. Nah, ini kan berbahaya. Jadi coba ciptakan rumah itu adalah tempat yang aman ya bagi anak ya untuk menceritakan masalahnya dan untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapinya. Ya, jangan buat rumah itu justru di dalam rumah itu justru dia semakin tertekan, seolah-olah dia bawa masalah dari luar, membebani ataupun memberatkan keluarga. Nah, ini jadi bahaya nantinya. Ya, itulah yang menyebabkan anak itu minggat dari rumah. Karena di rumah ketika anak itu menceritakan masalah, orang tua justru menilai ataupun menganggap anak ini bawa masalah aja dari luar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, di dalam rumah orang tua bisa memberikan materi pengajaran, pelajaran baik dari Al-Quran dan maupun dari As-Sunnah dengan cara yang lebih variatif. Ya, orang tua bisa lebih bervariasi di dalam menyampaikan materi pengajaran dan pelajaran di dalam rumah. Pelajaran apapun itu, Al-Quran, hadis, bahasa Arab misalnya, atau materi-materi pelajaran lainnya. Misalnya bahasa ya, bahasa itu ya memang perlu dimulai dari rumah. Ya, sebagian anak ada yang memang bakatnya itu adalah bakat verbal ya atau memiliki kelebihan verbal, artinya ya kemampuannya untuk berbicara lebih, misalnya dia bisa mempelajari bahasa dengan lebih cepat misalnya
Nah, ini perlu kerjasama dengan orang tua di rumah untuk bisa lebih mempertajam ya, mengasah keterampilannya di dalam berbahasa. Ya, seperti sebut saja Zaid bin Thabit yang Nabi suruh untuk mempelajari bahasa Ibrani ataupun Syriani yang bisa dia kuasai dalam waktu 2 pekan. Itu Zaid bin Thabit. Jadi ada sebagian anak yang punya potensi-potensi tertentu ya, misalnya bahasa dan lain sebagainya. Ada anak yang punya kemampuan hafalan yang luar biasa. Nah, mungkin dia bisa ya mengasah ya kemampuannya untuk menghafal Quran misalnya dari rumah. Di rumah banyak kita lihat anak-anak yang hafal Quran di rumah, bukan di sekolah. Ya, nah demikian ya. Nah, jadi ini mungkin perlu ya perhatian dari para orang tua. Dan juga di rumah ya orang tua lebih leluasa memilih waktu belajar, siang, malam, ya sesuai dengan kebutuhan dan ya kelayakannya. Nah, demikian. Jadi ini keuntungan pendidikan di dalam rumah. Ya, karena dia tidak terikat dengan protokol seperti di sekolah ya. Nah, demikian. Yang keenam, anak dapat mengambil pelajaran atau faedah dari berbagai media-media yang tersedia di dalam rumah. Ya. Baik itu buku ataupun dari sumber-sumber ilmu lainnya yang bisa dia dapatkan di rumah. Nah, demikian. Misalnya sekarang sebagai contoh yang kita lakukan saat ini yaitu para kaum muslimin dan muslimat bisa menikmati siaran yang berfaedah ya dari layar kaca. Ya seperti pelajaran bahasa Arab, pelajaran Quran yang live dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita sediakan sarananya di rumah. Ya, wallahu alam. Nah, yang ketujuh, kita bisa memanfaatkan kesempatan di dalam rumah ya dari aktivitas-aktivitas keseharian. Misalnya makan, minum, berpakaian, tidur, bangun tidur, buang hajat dan berbagai aktivitas lainnya. Ya, yang di situ kita bisa latih anak ya untuk menanamkan dan mengajarkan adab-adab Islami seperti zikir dan doa, cara makan dan cara sholat juga kita bisa lihat ya dari si anak apakah sudah benar atau tidak, cara makan ya, cara minum, cara tidur dan kegiatan-kegiatan ya keseharian yang dilakukan di rumah. Karena Islam, agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan semua nilai-nilai kebaikan berkaitan dengan aktivitas ya seorang hamba selama 24 jam. Ya, nah demikian. Jadi kita bisa latih doa dan zikir misalnya ya ketika mau tidur, bangun dari tidur dan lain sebagainya. Nah demikian. Seperti Nabi menyampaikan pelajaran kepada Umar bin Abi Salamah di atas meja makan ya ketika berhadapan dengan hidangan makan. Nabi memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan ilmu ya kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau ya. Nah, putra dari Ummu Salamah dari suaminya pertama yaitu Abu Salamah, Umar bin Abi Salamah. Nah, demikian. Yang kedelapan, penyampaian nasihat atau pemberian hukuman di dalam rumah itu lebih memberikan hasil, ya, lebih memberikan efek, ya, bukan di hadapan orang banyak yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap jiwa si anak. Jadi rumah juga tempat, ya, memberikan hukuman tentunya, ya. Kalau anak itu memang sudah layak untuk dapat hukuman. Nah, pemberian hukuman di rumah itu jauh lebih menjaga, ya. Ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari hukuman itu. Karena maksud dari hukuman itu adalah menimbulkan efek jera tentunya kepada anak. Dan itu bisa dilakukan di rumah. Yang kesembilan, pengawasan kontinu terhadap anggota keluarga. Ya, kita bisa mengawasi sebagaimana kita sebutkan tadi, rumah adalah tempat untuk mensterilisasi anak dari pengaruh-pengaruh buruk, racun-racun yang kotor yang ada, yang dia dapatkan dari luar rumah. Seperti kata-kata yang kotor dan jorok, kan begitu ya, mungkin dia dapat dari temannya, dan rumah
itu kita bisa jadikan sebagai tempat untuk membersihkannya. Karena bisa kita melakukan pengawasan yang lebih kontinu terhadap anak-anak tersebut. Ya, setiap hari ya kita bertemu dan berhadapan dengan mereka. Nah, kemudian yang ke-10 menumbuhkan semangat dan memberikan motivasi dari dalam rumah untuk agar dia berprestasi di luar rumah. Ya, jadi menumbuhkan semangat beragama di dalam rumah yang dapat membantu seluruh anggota keluarga untuk menjauhi sikap dan perilaku yang salah dan menyimpang. Dan ini tentunya akan bermanfaat bagi si anak dan dia akan terjaga ya dari keburukan-keburukan di luar. Karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Ketika dia dibiasakan di rumah dengan hal-hal yang positif, maka dia akan otomatis menjauhi hal-hal yang negatif di luar rumah. Dan yang terakhir ke-11, keikhlasan kedua orang tua dalam membimbing serta mengarahkan anak-anaknya ke jalan Allah. Ya, dan rumah kan privasi ya. Nggak ada orang yang tahu. Ya, kadang-kadang kita lihat anak yang berprestasi, anak yang soleh, anak yang baik, itu adalah hasil dari ya kerja keras orang tua di rumah yang tidak terlihat. Jadi dia lebih menjaga keikhlasan kita. Ya, pendidikan di dalam rumah itu lebih menjaga keikhlasan amal ibadah orang tua di dalam mendidik anak, ya ayah dan ibu. Karena tidak ada yang tahu anak-anak itu tiba-tiba sudah jadi aja di luar. Ya, padahal ada tangan dingin di belakang di balik layar, yaitu kedua orang tuanya. Jadi keikhlasan orang tua bisa lebih terjaga ya dengan memberikan pendidikan di dalam rumah. Nah, itu beberapa keistimewaan ya pendidikan di dalam rumah yang tidak boleh kita tinggalkan ya, tidak boleh terluput ya di dalam pendidikan anak. Ya, karena tentunya salah juga orang tua yang bulat-bulat menyerahkan pendidikan anaknya 100% dari A sampai Z, dari alif sampai ya di sekolah saja, sementara rumah sama sekali tidak ada. Nah, ini sangat-sangat keliru ya. Karena di sekolah apa yang bisa kita andalkan di sekolah? Guru, kadang-kadang guru juga tidak sempat memperhatikan tiap-tiap anak. Ya, ditambah lagi pengaruhnya mungkin kalau kita bandingkan antara positif dan negatifnya, mungkin lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, kalaulah ini tidak diimbangi dengan pendidikan di dalam rumah, tentu sisi positif negatif ini tentu akan lebih mendominasi dan akhirnya menjadi dominan terhadap si anak. Nah, maka dari itu ya tentunya ya pendidikan dalam rumah ini adalah pendidikan utama ya lebih daripada pendidikan di sekolah. Dia adalah tulang punggung pendidikan. Pendidikan di rumah adalah tulang punggung pendidikan. Nah, demikian. Boleh kita katakan bahwa keberhasilan di dalam mendidik anak itu ditentukan dari pendidikan di rumah. Sampai-sampai ada konsep yang namanya homeschooling begitu ya. Sekolah di rumah begitu. Karena ini mungkin dari kesadaran bahwa rumah memang lebih aman dan lebih secure, lebih baik ya, dan banyak lagi sisi-sisi positifnya dibanding sekolah. Ya, seperti kita katakan, kita melepas anak ke sekolah. Ya tentunya dia harus sekolah, tapi di sana juga kita tahu ada sisi-sisi negatif yang akan dia dapatkan di situ. Di samping sisi positifnya, kalau kita takar dan kita ukur, mungkin sisi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Namun dia perlu itu. Nah, untuk menyeimbangkannya ya adalah ya kita memberikan pendidikan di dalam rumah secara cukup. Nah, demikian. Sehingga ya potensi kebaikan dari pendidikan di luar rumah itu lebih bisa dimaksimalkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka perlu ya kerjasama ya antara sekolah dan orang tua di rumah ya. Boleh kita katakan bahwa sebelum anak ini sekolah di luar, sebenarnya dia harus lebih dulu sekolah di rumah. Ya, sehingga ini akan memudahkan semua pihak, termasuk sekolah begitu ya. Karena banyak sekolah-sekolah yang mengeluhkan juga, terutama pondok ya. Ya, ketika anak ini pulang ke rumah balik justru membawa pengaruh negatif. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga kadang-kadang ya tambal sulam saja ya, tumpang tindih jadinya pendidikannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan dalam
kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Dan demikian, ikhwal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari pembahasan mencetak generasi Rabbani, yaitu mengenai rumah merupakan madrasah pertama untuk pendidikan anak yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya. Ya, baik. Beberapa pertanyaan pertama kami angkat terlebih dahulu. Pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana mengarahkan anak-anak yang sudah terlanjur kami mengadakan internet di dalam rumah Ustaz? Nah, di situ kadang-kadang ada konten-konten atau yang tidak dapat kami jaga untuk mereka karena anak-anak kami sudah mulai remaja Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, memang ini boleh dikatakan macam makan buah si malakama ya, internet ini. Dari satu sisi kadang-kadang ya kita lihat secara nyata keburukannya, kerusakannya kan begitu ya. Tapi dari sisi yang lain, satu kita kurang bisa memberikan teladan kepada mereka dalam bab ini. Yang kedua, ya diperlukan juga. Yang ketiga, kadang-kadang dunia pendidikan juga nggak bisa lepas dari internet kan begitu ya. Apalagi hari ini sekolah dari rumah kan begitu ya. Yang menyebabkan ya mau tidak mau ya dia berinteraksi dengan benda ini ya, internet kan begitu ya. Nah itu yang kita hadapi hari ini ya, yang kita nggak hidup di tahun 80-an nggak ada internet ya. Jadi kita nggak bisa membandingkannya dengan, wah dulu kita nggak perlu internet. Tahun 80-an memang belum ada, kan begitu ya. Nah sekarang kan sudah jadi bagian dari kehidupan manusia. Nah siapa yang nggak kenal internet hari ini? Siapa yang nggak kenal YouTube, kan? Siapa yang nggak kenal WhatsApp dan media-media sosial lainnya. Nah jadi yang perlu adalah satu ya, ada usia di mana anak sudah bisa diberi tanggung jawab untuk memegang alat tersebut. Ya. Kalau ini ceritanya nggak bisa dihindari secara total ya, kayaknya kebanyakan tidak bisa. Walau alam kalau ada yang bisa, tapi kebanyakannya kita bicara mayoritas ya nggak bisa dan susah kan begitu ya. Nah apalagi di usia-usia tertentu. Nah jadi yang pertama adalah kalau anak itu kita katakan belum bisa untuk memegang tanggung jawab itu, lebih baik jangan diberikan. Ya misalnya anak-anak yang dia belum balik ya, masih usia yang kadang-kadang dia nggak tahu apa yang dia buka dan nggak bisa memberikan tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah ini yaitu anak-anak lah ya. Nah ini sebaiknya jangan diberikan benda ini ya. Nah demikian, itu yang terbaik sebenarnya kalau bisa ya, jangan diberikan benda ini kepada mereka dan jangan diperkenalkan dulu. Nggak baik bagi perkembangan psikologi mereka, kejiwaan mereka juga. Dan banyak juga ya kasus-kasus di mana anak ini menjadi semacam autis padahal bukan autis ya. Ya emosinya labil. Ya itu terjadi pada beberapa anak yang hiperaktif jadinya karena benda tersebut. Ya dia berinteraksi dengan internet, dengan gadget dan lain sebagainya hingga dia membuat anak ini menjadi hiperaktif. Ya karena akalnya belum bisa mengimbangi benda ini dan dia belum bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap benda itu. Dan ini jadi mudorot ya. Nah kalau bisa jangan perkenalkan benda itu kepada anak-anak. Nah kalau dia sudah remaja, sudah balik dan sudah sampai pada usia dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan ya. Nah ini ya tentunya ya susah ya kita katakan untuk mengatakan kepada remaja hari ini jangan pegang handphone gitu ya. Nah sementara kuliah mereka, sekolah mereka berkaitan dengan benda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau kondisinya seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah pengawasan, ya terus diawasi, ya terus ditempel, ya terus diberikan pengetatan-pengetatan, ya. Nah sehingga
ya dia bisa lebih bertanggung jawab di dalam memakai benda tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Dan ya tentunya kalau bisa ya dia bisa terbuka di dalam menggunakan benda itu. Jangan tertutup karena yang disembunyikan itu pasti bahaya. Karena sifat manusia dia menyembunyikan dosa. Ya al-ismu ma haka fi sadrik wa karihta yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain tahu. Ya kadang-kadang anak itu menyembunyikan sesuatu di handphonenya, di gadgetnya. Ya karena sesuatu itu yang disembunyikan pasti ada apa-apanya. Ya maka kalau bisa orang tua membuat anak ini terbuka di dalam menggunakan alat tersebut. Diberi kebebasan yang terarah. Dia dibebaskan untuk menggunakan alat itu, tapi dia juga harus dituntut untuk terbuka, ya, sehingga mengontrolnya lebih baik, lebih mudah, ya. Nah demikian. Ya kita tahu, ya, apa interaksinya, ya, dengan benda tersebut, ya. Interaksinya dengan benda itu seperti apa, itu bisa kita kontrol. Wallahu a'lam bishawab. Karena benda ini, ya, memang luar biasa pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Tapi bisa kita golongkan, ya, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya mungkin lebih besar daripada manfaatnya kalau bisa kita ungkapkan seperti itulah, ya. Karena kadang-kadang ya anak itu buka situs-situs yang berbahasa Arab, ya belum tentu safe. Iya. Kalau kita merasa waduh aman itu. Anak saya buka situs bahasa Arab. Tapi kita nggak tahu apa isinya, ya. Nah, ternyata isinya kadang-kadang mengajaknya kepada keburukan yang lebih buruk, yaitu kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajaknya untuk berbuat suatu hal yang bid'ah, mungkar dan lain sebagainya. Ya, itu tidak jaminan sekarang ini. Ya, berapa banyak kelompok-kelompok yang menyimpang yang berkamuflase, ya, menjelma seolah-olah ya menjadi pelampung penyelamat, ya, di internet itu. Ya, melalui website-website yang kadang-kadang tidak sesuai antara tampilan luarnya dengan isi dalamnya. Nah, ini tentu pengawasannya kan tentu lebih berat lagi bagi para orang tua. Ya, namun ya tentunya kita ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Nah, di balik itu semua kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa semoga anak-anak kita dilindungi dari berbagai macam keburukan yang ada di dunia maya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Sangat luas pembicaraan kalau berkaitan dengan hal ini, ya. Ya, mungkin ini sekilas jawaban yang bisa kita berikan pada kesempatan pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian untuk pertanyaan di layanan pesan singkat. Kembali kami angkat satu lagi di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya memiliki dua anak yang masih kecil. Di rumah sengaja kami tidak mengadakan televisi agar pendidikannya fokus, tidak terganggu oleh yang lainnya. Tapi seringkali mertua terasa ingin bertemu dengan cucunya dan agar disuruh menginap beberapa hari di rumahnya. Namun qadarullah mertua belum mendapatkan hidayah sunnah. TV dan musik terbiasa di sana. Pastilah anak-anak jika lama-lama di sana terpengaruh dan karena seringnya terdengar musik, Ustaz. Nah, bagaimana cara dalam mengatasi hal tersebut, Ustaz? Ya, ini juga sama seperti yang pertama, ya, seperti makan buah si malakama, kan begitu, ya. Di satu sisi kita harus menyambung silaturahim dengan orang tua, ya, antara cucu dan ya neneknya, kakek neneknya, ya, nggak mungkin diputus. Dari satu sisi lain ada pengaruh negatif di situ, ya. Nah, disinilah peran pendidikan di dalam rumah. Jadi anak itu harus ditanamkan, dipahamkan nilai-nilai baik dan buruk di luar sana. Sehingga kalau kadang-kadang anak itu kan ya namanya anak-anak yang masih polos, ya, yang masih seperti kertas putih yang belum ada tulisan apapun di atasnya. Ya, dia menikmati saja apa yang ada di rumah nenek, kakek dan neneknya, kan begitu, ya. Nah, cuma kalaulah orang tua menetralisir ini, ya, mensterilisasi ini di rumah, pengaruhnya ya mungkin akan berkurang, ya, tidak besar. Ada sih, cuma tidak membekas pada anak.
maka diomongin pulang dari dari rumah kakek neneknya ya diberi pengarahan-pengarahan ya. Nah, demikian ya. Jadi ada sebagian anak walaupun di luar rumah ya dia tidak mencuri-curi kesempatan karena memang ya ini suatu yang tidak biasa dan dia menganggap dan merasa itu adalah perkara yang buruk, nggak baik dilihat. Ya ditanamkan beberapa akhlak-akhlak seperti rasa malu kepada anak kan, jika anak itu malu melihat hal-hal yang nggak baik ya sudah tertanam dalam fitrahnya dan ini perlu dilakukan di rumah. Maka kita bicarakan hari ini pendidikan dalam rumah itu adalah kunci ya, karena tadi kita sebutkan kalau dia tidak dapat apa-apa di rumahnya maka dia akan mencari pendidikan-pendidikan yang liar di luar rumah, yang negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab ya. Dan ya kalau bisa kita bekerja sama dengan kakek neneknya itu lebih bagus. Ya misalnya apa? Ya selama di sana itu enggak dihidupkan kan begitu ya. Nah, kalau bisa diajak kerja sama. Tapi akan lebih sulit lagi jika si kakek atau nenek ini juga ingin menanamkan pendidikan kepada cucunya yang berseberangan dengan orang tua, keinginan orang tua. Nah ini yang agak repot biasanya. Nah demikian. Jadi kalau bisa dibicarakan dengan orang tua kita ataupun mertua kita dibicarakan. Anak ini nggak biasa nonton TV misalnya, tidak biasa dengar-dengar musik. Sehingga ketika dia berada di rumah neneknya itu steril. Nah kalau bisa seperti itu bagus. Sehingga kita bisa mendapatkan dua kebaikan. Yaitu anak ini kenal dengan kakek neneknya dan itu memang perlu bagi mereka. Dan yang kedua, ya dia selamat dari hal-hal yang buruk di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak, maka ini kerja keras orang tua di rumah untuk mensterilkan ya, untuk membersihkan ya pengaruh-pengaruh negatif yang didapat oleh si anak di luar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga ya, masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan yang senada, di antaranya dari Bapak Imam dan juga Bapak Suwarno yang berada di Jambi. Ya, Ustadz, untuk mengajarkan atau melatih hafalan Quran kepada anak, usia berapakah yang ideal ya, Ustaz, untuk mengajarkannya kepada mereka? Ya, sebenarnya ini nggak ada batasan usia ya. Semenjak anak itu bisa memahami tamyiz ya, usia tamyiz mumayyiz itu kan nggak ada batasan minimalnya ya. Ada anak yang ya 3 tahun sudah bisa berinteraksi ya, sudah bisa mengulangi ucapan kan begitu. Yeah. Nah, itu tergantung kepada cepat atau lambatnya si anak ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, itu bisa dilakukan semenjak anak itu bisa mengerti ya, yaitu masuk kepada usia tamyiz. Ya, sehingga dia bisa mengulangi apa yang kita istilahnya usia di mana anak ini kadang-kadang sering latah dia. Ya, nah itu usia mumayyiz. Ya, nah semenjak usia itu sudah bisa dilakukan ya. Dimulai ya menghafal Quran itu ya melalui metode samai, dan itu yang paling baik, yaitu dia dengar lalu dia ulang-ulang ya, dia ulang karena sesuatu yang kita dengar itu lebih melekat di dalam memori daripada sesuatu yang kita lihat dan kita baca. Yang metode hifzul Quran yang paling baik adalah samai, ya, dengan dia mendengar kemudian dia mengulang-ulangi. Seperti itulah cara yang Allah lakukan terhadap hambanya, nabinya Muhammad SAW dengan mengutus malaikat Jibril untuk membacakan dan Nabi mengulangi. Itulah metode Qurani untuk menghafal Quran yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dipakai di banyak negeri seperti di Pakistan, di India dan beberapa negeri-negeri Islam lainnya ya dengan metode samai. Wallahu alam. Jadi semenjak anak itu bisa mengerti ya, dia mendengar, dia bisa mengulangi ya, maka itu sudah bisa dimulai untuk proses
menghafal Quran. Wallahu alam bisawab. Iya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan ya sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ya, dari Opa Asta di Basura City. Iya, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon saran dan apakah ada tips ikut mendidik cucu bagi kami dan kakeknya sehingga selaras dengan orang tuanya. Mereka tidak tinggal satu rumah dengan kami. Adakah tips-tips yang tepat untuk ikut mendidiknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kebalikan dari Iya, pertanyaan tadi. iya ya. betul. Ya, tentunya kadang-kadang terbalik ya. Misalnya orang tua belum paham, ya nggak mengerti pendidikan anak, sementara kakeknya atau neneknya yang mengerti, yang sudah memahami di sini istilahnya. Dan ini agak berat memang, ya karena orang tua kadang-kadang juga nggak mau dilangkahi oleh siapapun, termasuk oleh kakek neneknya, kan begitu ya. Nah, kalau orang tuanya ini termasuk orang tua yang nurut sama orang tua, istilahnya sama orang tuanya, mungkin ini bisa kita sekolahkan orang tuanya dulu ya. Kita beri nasihat kepada orang tuanya, ya baru kepada orang tua itu kepada anak. Langkahnya ya seperti itu, urutannya seperti itu. Ya, jadi ya pertama tentunya kalau bisa kita kasih tahu orang tuanya, ya kita kasih tahu orang tuanya dulu, kita sekolahkan orang tuanya dulu. Artinya dinasihati, diberikan pengarahan, pendidikan kepada orang tua. Kalau orang tua di sini mengabaikan ya mengabaikan, bukan memberikan pendidikan yang bertentangan. Nah, ini agak lebih sulit lagi. Ya, ada 2 tipe orang tua yang mengabaikan, ya tidak memberikan apapun, ya tidak mengisi nilai apapun kepada anak. Nah, ini mungkin lebih mudah. Ya dengan kita bisa take over tugas orang tua itu, atau ya kita bisa memberikan pengarahan kepada orang tua untuk ya begini loh cara mendidik anak, begini dan seterusnya. Nah, itu kalau orang tua mengabaikan. Yang agak sulit adalah orang tua menanamkan pendidikan yang salah. Lalu kakek nenek ingin meluruskan. Nah, ini agak berat ini. Ya, kalau seperti itu keadaannya. Ya, karena tentunya pengaruh siapapun akan kalah dengan pengaruh orang tua. Ya, kakek nenek juga demikian. Maka ya tentunya ini perlu berbicara dengan lebih intens kepada orang tuanya. Ya, meluruskan dan meluruskan pemikiran, memperbaiki dan meluruskan pemikiran orang tuanya ini yang kalau dia menanamkan satu pendidikan yang salah kepada anak. Wallahu alam bisawab. Ya, kadang-kadang di sini kita langsung berikan pendidikan kepada anak itu tertimpa dengan pendidikan orang tuanya. Nah, itu susahnya. Walaupun ya kita sebagai kakek nenek ya juga berkewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, pengarahan kepada cucu kita. Ya cuma ya kadang-kadang kita nggak bisa berharap banyak kalau tidak didukung oleh orang tuanya sendiri. Nah, orang tua di sini ada 2 tipe tadi kita sebutkan. Ada orang tua yang cuek, mengabaikan. Nah, ini bisa kita lakukan, kita take over, kita yang mendidik anak tersebut, yaitu cucu kita itu, atau kita bisa mengarahkan orang tua ini untuk menyadarkan dan mengarahkan orang tua ini untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya mungkin dia nggak sadar, mungkin dia lupa, mungkin dia nggak tahu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau orang tua justru menanamkan pendidikan negatif kepada anak, ya, orang lain susah untuk ikut campur di sini. Ya kecuali orang tuanya dapat hidayah ya, dan ya kemudian memperbaiki keadaannya ya. Nah, ya, tentunya ini sangat berat ya. Wallahu alam bisawab. Jadi itu mungkin ya. Nah, demikian. Dan tentunya cara-caranya ya tentunya kita bisa ya menyampaikan pendidikan itu melalui berbagai cara. Seperti misalnya menyediakan sarana. Kalau orang tuanya tidak menyediakan sarana pendidikan di rumah, si kakek nenek ya memberikan sarana pendidikan itu di rumah tersebut. Mungkin orang tuanya nggak mampu kan begitu ya. Nah, ini ditolong oleh kakek neneknya. Sarana-sarana pendidikan, media-media pendidikan yang bisa disiapkan di rumah untuk mendukung pendidikan anak itu di rumah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya sering berkomunikasi. Ya hidayah dari Allah, di tangan Allah. Kadang-kadang seorang anak itu lebih mendengarkan kata-kata kakeknya daripada orang tuanya. Ya karena hidayah kita nggak tahu dari mana itu kita dapatkan, dari lisan mana kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Bapak tadi yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua masih kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rizky di Bandung. Pak Rizky di Bandung. Silakan Pak Rizky. Ya. Mau bertanya Ustadz, gimana kalau si anak ini umur 2 tahun nih, tapi dia udah kayaknya sih agak kecanduan sama gadget ya, sudah terlanjur gitu. Nah itu langkahnya gimana ya untuk kita mencegahnya? Kadang-kadang kalau nggak kita kasih atau kita ambil gadgetnya dia malah ngamuk gitu Ustadz. Sedangkan kita ini godaannya kan jadi nggak tega gitu ke anak ini. Gimana ya baiknya Ustadz ya? Ya ini gitu Ustadz, barakallahu fiik. Ini cerita keterlanjuran dan pilihan ya. Ketidaktegaan kita menyita gadget itu mungkin tidak setara dengan ketidaktegaan kita membiarkan anak itu rusak karena gadget. Ya, ini pilihan yang sulit memang. Tapi ini harus kita pilih. Ini harus kita tentukan sebagai orang tua. Apalagi anak ini masih usia yang sebenarnya dia nggak perlu dan nggak boleh mengetahui benda itu gitu. Ya wallahu alam bisawab. Maka mungkin satu ya cara kita adalah dengan pengalihan. Mudah-mudahan belum terlambat ya. Pengalihannya dengan memberikan ya kesibukan lain bagi si anak yang lebih positif sehingga dia lupa kepada gadgetnya. Ya, banyak sekali kasus-kasus dan ini nyata di mana anak ini terpengaruh cara kerja otaknya gara-gara gadget. Dia jadi hiperaktif. Ya, yang dikira oleh orang tuanya itu autis, ternyata bukan, tidak. Setelah diperiksakan ke dokter itu bukan autis, tapi karena pengaruh ya bermain gadget. Karena anak itu kalau main gadget kita lihat ya, dia jarang tetap pada satu screen, satu layar, bolak-balik itu otaknya belum bisa mengimbangi itu. Letih otaknya itu dan kacau jadinya. Ya. Dan ini berbahaya bagi dirinya. Dia nggak sadar itu anak. Nah demikian. Ya jadi hiperaktif. Ya. Dikira autis ternyata tidak autis. Nah ini kan jadi masalah. Ya. Nah jadi caranya memang adalah mentalak 3 dia dengan gadget itu. Nggak ada cara lain. Ya. Apapun resikonya ya. Maka di sini mungkin orang tua yang harus berkorban tidak bermain gadget di depan anak. Iya, makanya saya katakan tadi ini macam makan buah si malakama. Dari satu sisi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik ya kepada anak di dalam bab ini karena kita juga tidak bisa lepas dari benda itu kan begitu ya. Nah, benda itu sudah jadi bagian kehidupan manusia hari ini ya cuma untuk demi si anak ya mungkin kita harus berkorban juga. Maka caranya adalah ya berkorban untuk tidak bermain gadget di depan anak. Gitu. Ya memang itulah tantangan orang tua hari ini ya. Tidak seperti tahun 80-an, 90-an belum ada ini. Ya kita punya anak kecil tahun 90-an ya. Atau awal 2000-an ya. Kita nggak dipusingkan dengan ini. Sekarang banyak orang tua yang mengeluh gitu. Karena anaknya yang masih di bawah umur, belum balik, sudah kecanduan gadget. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebelum terlambat ya kita harus melakukan tindakan walaupun itu berat ya. Misalnya kita pisahkan dia dari gadget itu dan kasih pengalihan-pengalihan, mainan-mainan untuk anak-anak yang sekarang ini ya tentu saja menjadi barang yang enggak diminati anak kan begitu ya. Dikasih mainan pun tetap dia nyari gadget. Ya padahal itu kan mainan kadang-kadang ada nilai edukasinya juga bagi si anak ya sesuai dengan perkembangan usianya. Ya nah demikian wallahu a'lam bishawab. Ya nah ya sebagian orang tua memberikan kompensasi yaitu dibelikan gadget untuk anak-anak. Nah ini juga kadang-kadang efeknya adalah
dia cepat bosan dengan apa yang ada di gadget itu, dia cari yang lain. Ya, itu sifatnya gadget itu. Ya, nah, tapi kalau mainan anak-anak, apalagi mainan tradisional ya, kita dulu waktu masih kanak-kanak kan, ya mainan-mainan yang sifatnya tradisional itu kan kadang-kadang mengasah juga, mengasah keterampilan, ya kemudian ada sisi olah tubuhnya kan begitu ya. Ya, kalau anak-anak sekarang disuruh main patok lele, dia tanya itu patok lele apa? Gitu, dia nggak ngerti, nggak paham. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ya, anak itu kalau dikasih pilihan hujan misalnya, dikasih pilihan dia mau mandi hujan atau main gadget, dia akan lebih pilih main gadget daripada mandi hujan. Nah ini tentunya berbeda dengan kita dulu ya. Kita dulu kalau mandi hujan, apapun acaranya di TV, kan masih ada TV ya tinggalkan gitu ya. Karena nggak menarik sama sekali bagi si anak, lebih enak mandi hujan. Nah jadi memang ya sudah banyak hal-hal yang bergeser ya ataupun berubah dalam kehidupan manusia, yang mana itulah kenyataan kita yang harus kita hadapi. Nah demikian. Jadi mau tidak mau kita harus mengambil langkah begitu ya. Kita biarkan seperti itu saja, anak itu jadi korban nantinya. Anak itu kadang-kadang jadi antisosial ya. Nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan keluarganya sendiri, dengan ibu bapaknya, dengan saudara-saudaranya, apalagi dengan orang lain. Ya. Dan cenderung patah-patah, ya, maunya instan. Nah itulah zamannya hari ini. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi ya pilihan ada di tangan orang tua tentunya. Ya lebih baik ya telat daripada tidak sama sekali tentunya. Walaupun tadi katanya sudah terlanjur telat ya, tapi ya usaha ikhtiar harus tetap dilakukan oleh orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Pengalihan itu kata kuncinya juga. Karena anak ini kita larang saja nggak dikasih pengalihan agak susah. Dan pengalihan ini bisa macam-macam ya caranya. Ya mungkin bisa berbagi share pengalaman dengan yang lainnya ya. Mungkin orang lain ada pengalaman bagaimana mengalihkan anak ini dari gadget dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kita bisa belajar ya. Hari ini kan kita bisa berbagi ilmu dengan yang lainnya melalui media ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.